Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita akan puji satu-satunya pengharapanku. Namun kasih-Mu Tuhan
Yesus yang menghibur hatiku.
akan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan telah kita beribadah pada hari ini, malam minggu ya. Oke, kita buka kitab kita di 1 Raja-Raja, kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 36 sampai dengan 39. Kitab 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 36 sampai dengan 39. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop Elia di Gunung Karmel ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Di ayat yang ke-37, "Jawab aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Judul khotbah pada sore menjelang malam hari itu berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, di sini kita belajar dari seorang nabi yang bernama Elia. Kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat pasal 18 ayat yang pertama. Di situ berkata, "Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia pada tahun yang ketiga." Artinya apa? Sudah 3 tahunan ada kekeringan di Israel. Kita ya baru panas kering, kadang air sudah kering, udah mengomelnya, menggerutunya, panas, air. Mereka 3 tahun, bahkan embun pun tidak ada. Makanya terjadi kelaparan yang sangat hebat. Nah, di sini kita melihat Nabi Elia. Dia berdoa di Gunung Karmel, dan kita belajar bagaimana doa yang sungguh-sungguh itu mampu menggerakkan tangan Allah dan membawa pemulihan bagi bangsa, terutama bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa sampai ada kekeringan? Apa sih yang terjadi? Nah, bangsa Israel pada waktu itu menyembah berhala, dan kita tahu dari zaman nenek moyang tidak boleh menyembah selain Tuhan Allah. Kalau kita sekarang menyembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesuslah yang berubah menjadi manusia, turun dari tahtanya untuk menebus kita. Nah, zaman dahulu dikenal sebagai Tuhan Allah. Nah, jadi di sini mereka menduakan hati Tuhan. Kalau kita melihat di ke-10 firman-Nya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan kotori mukaku, jangan sujud menyembahnya. Itu semua perintah dari zaman Musa. Dan bangsa Israel selalu kembali dan kembali menyembah berhala. Dan kita melihat yang khotbah minggu lalu, di mana raja sebelumnya juga tidak taat kepada
Yang pertama, Allah yang benar. Nah, hari ini kita yakin nggak? Kita berdoanya dengan Tuhan kita yang benar. Pasti Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, penyelamat kita, juru selamat kita. Dan Tuhan kita tidak mau diduakan. Dan di sini kita belajar doa yang berkuasa didasarkan pada pengenalan akan siapa Allah yang kita sembah. Nah, hari-hari ini kita kenal gak sama Tuhan kita? Oh, Tuhan Yesus itu seperti ini, Tuhan Yesus itu seperti itu. Kenal gak kita? Nah, seperti yang saya bilang, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Contoh nih. Misalnya ada dari anak-anak muda di sini yang pacaran, terus diduakan, terima nggak kira-kira? Kayaknya nggak diduakan. Oh nggak apa-apa, biar cari pengalaman baru kak. Oh nggak apa-apa kak, biar mencoba semua perempuan, nggak apa-apa. Perasaan kalian di mana diduakan? Senang nggak? Atau nggak apa-apa kak, cek aja. Pasti sakit hati, pasti cemburu. Nah Allah kita juga begitu. Dia tidak mau didoakan dengan Allah yang lain, Tuhan yang lain. Nah jadi di sini kita melihat doa yang berkuasa ini didasarkan pengenalan kita. Kita harus tahu Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Nah khotbah kita yang sebelumnya, Tuhan itu harus sembah dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia. Tuhan itu tidak hanya kita secara ibadah seperti Dia minta kita doa secara pribadi, lakukan itu. Nah jadi pengenalan Tuhan itu tidak hanya cuma satu, oh kita harus datang ke gereja, ibadah setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, enggak seperti itu. Setiap hari kita bangun mesbah doa. Nah ini tidak hanya mengajarkan saya, tapi mengajarkan kita semua di tempat ini untuk membuat doa itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Mengapa doa kita itu terkadang kita bisa meragukannya sendiri? Kira-kira bisa nggak saya ya jawab soal hari? Oh kira-kira dalam pekerjaan saya bisa nggak mengerjakan ini? Masih ada keraguan. Berarti kita ragu akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pada Tuhan berkata, jangan takut, aku ini. Jadi hari-hari kita senang sama Tuhan kita. Terus fokus utama doa ini ya bukan untuk pamer kesaktian, melainkan agar nama Tuhan dipermuliakan di mata semua orang. Nah, jadi di sini kita menunjukkan kita anak-anak Tuhan, Tuhan kita berkuasa. Bukan pamer, Tuhan gua hebat loh. Lihat banyak kesaksian di YouTube itu ABCD. Kita tunjukkan melalui apa? Kehidupan kita. Kita anak-anak yang saleh bukan, anak-anak yang taat tidak. Kenapa? Kita ini cerminan Tuhan, gambaran Tuhan, terangnya Tuhan, garamnya Tuhan, cerminannya Tuhan. Bahkan kita adalah surat Tuhan yang terbuka. Nah, kita bisa lihat semua orang bisa begitu. Dia bisa melawan terus, apalagi orang tuanya di rumah. Oh, orang bisa kerjaannya tak pernah beres. Hidup sana sini, hidup pergaulan bebas. Semua kita bisa dilihat. Dan bahkan orang bisa mengatakan, mereka yakin mereka suatu masuk surga tapi hidupnya seperti itu. Nah, jadi hari-hari ini fokus utama kita lihat Nabi Elia ya. Dia bukan pamer kesaktian tapi dia menunjukkan kuasa Tuhan. Lihat siapa yang dilawannya di sini, kita baca ayat yang 19. Saya akan bacakan. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah, yang dilawan berapa? 450 tambah 400 berarti 850 nabi-nabi harus. Kalau kita tanding olahraga
Ketika kita berdoa dengan landasan pengenalan Allah yang setia pada janjinya. Jadi kita berdoa itu harus ada landasannya dulu. Dasar kita berdoa itu, kita percaya enggak? Kita beriman enggak? Harus ada dasarnya. Kalau kita nggak yakin dalam kuasa Tuhan, ngapain kita berdoa? Kalau kita nggak yakin akan kuasa Tuhan menyembuhkan kita, membantu kita, menolong kita hari ini, apa kita berdoa? Nah, kekristenan itu tidak hanya mengajarkan Tuhan yang cari manusia, tapi bagaimana kita anak-anak Tuhan itu hidup di dalam perintahnya Tuhan, perintahnya Allah yang ada dalam Alkitab. Ini dasar kita Alkitab ini. Jadi tidak ada dosa putih, nggak ada yang abu-abu, apalagi abu-abu monyet, nggak ada. Kalau hitam putih-putih, kalau dosa-dosa, kalau kudus-kudus. Itu harga mati bagi Kristen. Tidak, aku mau menolong kamu tapi dengan cara berbohong, tidak bisa. Aku mau menolong kamu dengan cara menyembunyikan apa gitu. Jadi ada bohong-bohong putih seperti itu tidak diperkenankan dalam kita sebagai pengikut Tuhan. Makanya itu kita harus tahu Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Kenali, sayangi, kasihi. Jangan cuma sekedar lip service, jangan cuma sekedar ngomong doang hari Minggu, nyanyi ibadah. Tapi kita harus hidupi Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita? Kalau kita masih menyimpan kepanikan, sakit hati, atau kebohongan-kebohongan, atau hal-hal yang buruk, yang seperti dalam Yeremia ayat 19 itu perbuatan lainnya kita sudah sering dikatakan. Kemudian prinsip yang kedua, pertobatan dinantikan di ayat 37. Nah, jadi tujuan api Tuhan turun adalah untuk membakar dan membelokkan kembali hati umat yang telah menyimpang. Jadi di sini Tuhan menunjukkan sesuatu kepada bangsa Israel melalui doanya Nabi Elia. Jadi biar umat itu sadar, oh Tuhan ini yang benar-benar Tuhan. Oh ya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Oh Tuhan yang sanggup menurunkan api. Bahkan kita melihat tadi apa yang habis dibakar, korban makanan, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilat. Saking luar biasa api Tuhan bersih, disapu bersih. Mungkin kalau kalian bakar ikan, bakar ayam, itu gak mungkin sampai tempat-tempatnya terbakar. Ini benar-benar ludes. Kalau kalian bakar ikan mungkin masih ada air, ini sampai dijilatkan bersih. Luar biasa. Selanjutnya, Allah menjawab doa agar hubungan yang rusak antara Dia dan umat yang pulih kembali. Jadi ketika doa kita dijawab dan ketika tadi doa Nabi Elia dijawab, dia mau menunjukkan bahwa dia mau kembali memanggil kita, merekrut kita untuk kembali ke jalannya. Bagaimana dengan kita? Nah, hari ini pasti tidak mungkin tidak ada berkat dari Tuhan. Tidak mungkin tidak ada pemberian Tuhan atas kita hari ini. Kalau kita dikasih sakit gimana? Buktinya kita dikasih sehat, bisa ibadah. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Banyak orang di luar sana, bahkan orang di rumah sakit yang sama-sama orang Kristen bisa beribadah, ada. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat kita. Dan di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan mau memperbaiki hubungan yang rusak. Meskipun kita ada dosa, Tuhan tetap memanggil kita, Tuhan tetap menyayangi kita, Tuhan tetap meng-cover kita, melindungi kita. Nah, di sini kita melihat Tuhan itu sangat mengasihi umat-umatnya. Dan selanjutnya, jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan untuk melihat pertobatan yang tulus
dari anak-anaknya. Nah, ketika doa kita dijawab Tuhan, Tuhan ingin kita bertobat. Nah, bertobat itu tidak hanya hari ini bertobat, besok enggak. Nah, jadi tiap hari itu ada yang kita pikul saya. Nah, jadi tiap hari kita harus minta ampun kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau lihat bagaimana respon kita dari hari ke hari. Kalau kalian misalnya ada melihat orang-orang Kristen yang suka datang 1 kali setahun, 2 kali setahun, kelihatannya biasa-biasa aja ya, kelihatannya nggak ada masalah ya. Justru kita yang aktif, yang rajin beribadah ini, kita yang kayaknya masalahnya ada terus, penyakitnya ada terus, persoalannya ada terus. Nah, maka yang melihat bagaimana respon kita ketika sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Kita lihat contoh ya, Ayub ya, itu luar biasa. Hartanya habis, ternaknya habis, istrinya meninggalkan dia. Tapi bagaimana respon dia? Dia tetap mau bertobat. Dan Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang dia punya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang kita belajar pada malam hari ini yaitu imani kuasanya. Nah, ketika api Tuhan turun dan menjilat habis korban makanan, seluruh rakyat tersebut dan mengakui bahwa Tuhan dialah Allah. Nah, jangan sampai kita seperti Thomas ya, asal kucucukkan jariku ke dalam lubang paku dan dalam lambung yang ditikam, aku percaya dia hidup. Itu bukan iman. Apa arti iman? Iman itu percaya yang tidak kita lihat, yang belum terjadi, itu kita percaya terjadi. Itulah iman. Misalnya, contoh ya, misalnya sampai sakit kaki, Tuhan aku percaya kakiku sembuh, besoknya atau nantinya sembuh. Nah, itu artinya dia percaya bahwa sesuatu akan terjadi, bukan dioles-oles, kakinya sudah enak, sudah bisa jalan. Tuhan sembuhkan kakiku, kan sudah diobatin. Bukan seperti itu. Jadi kita percaya sesuatu yang misalnya kayak lihat, Tuhan aku pengen punya mobil. Nah, tiba-tiba ada pengusaha si lewat, ini kunci mobil buat kamu. Woi, keren, rajin jadinya. Nah, itu beriman. Meskipun tidak terjadi hari itu, meskipun terjadi berapa waktu atau berapa tahun, kita tetap percaya. Itu berarti kita imani. Nah, di sini kita melihat kalau Nabi Elia itu 1 versus 850, nyalinya kira-kira enggak? Kalau dari cara manusia, misalnya kayak Hani melawan Hana sama Malaysia, bergulat di depan sini. Pesimis gak aku menang? Pasti pesimis. Aku gak usah tanding berat. Nah, tapi Tuhan menunjukkan kuasanya yang benar-benar mustahil menjadi mungkin. Dan sini kita melihat bahwa bangsa Israel itu bersyukur dan bahwa mereka juga mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan dan Dialah Allah. Kemudian di sini iman berarti mempercayai bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil di apa yang dianggap manusia itu tidak mungkin. Ada saya singgung ya. Kemudian hasil doa yang disukai iman adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang membawa dampak bagi banyak orang. Nah, jadi hasil dari iman yang kita percaya itu adalah pernyataan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan, misalnya banyak dari teman-teman kita suka kesaksian pada hari Minggu kalau
mereka menjadi dikuatkan itu karena kemuliaan dinyatakan melalui kesaksian orang yang ditolong, orang yang mengimani dia disembuhkan Tuhan. Nah, jadi kita belajar ya teman-teman ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita harus imani kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya kesaksian saja, kita juga harus beriman. Jangan iman kita itu ditaruh ke kakak Agus doakan saya. Perlu secara pribadi dulu. Temui Tuhan kita, kenali Tuhan kita. Makanya baca Alkitab ya, dan teman-teman ya, saudara-saudara ya. Murid-murid saya itu kemarin sekian sedikit. Kemarin ada lomba Paskah SD Sekobar. Jadi ada satu murid waktu itu dia dapat telur yang banyak, kalau nggak jadi telur ada 3 orang. Nah, jadi 8 orang ini diundi siapa yang dapat. Kebetulan dia yang jawab karena kami setiap hari Senin sampai Kamis yang kegiatan pada siang itu baca Alkitab tanya jawab sampai ketagihan. Jadi akhirnya bawa sana pun tidak malu-malu karena mereka sudah lumayan menguasai Alkitab. Nah, jadi kita di sini juga jangan sampai kalah ya, teman-teman, saudara-saudara. Kenali Tuhan, baca Alkitab kita saat teduh setiap pagi dan sebelum tidur. Dengarkan lagu-lagu rohani. Jangan sampai kita menghafal lagu Korea, lagu Jepang, atau lagu dunia-dunia yang lain, lagu Inggris, tapi kita tidak mengenal, tidak mengetahui lagu-lagu rohani yang keren yang sering dinyanyikan sampai kita nunggu LCD dulu. Nah, jangan seperti itu. Kita ini semua pelayanan. Suatu saat pasti ada di sini, pasti ada di sana, pasti ada di sana. Kita harus tahu lirik-lirik lagu, ayat-ayat Alkitab. Jadi makanya dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlunya mengenal Tuhan lebih dalam. Kenali Tuhan kita, cintai Tuhan kita, kasihi Tuhan kita. Amin. Buat firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya semua ini boleh menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan, dan kami semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Engkau. Nama-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus saja yang mengerjakan semuanya ini ke dalam hati, ke dalam hidup silang semua remaja di tempat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami anak-anak di tempat ini. Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu, Engkau yang memberkati setiap pemuda remaja-Mu di tempat ini. Apapun yang kami lakukan, apapun kami kerjakan, semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dalam pelajaran kami di sekolah, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau berhasil dan beruntung. Dalam keluarga kami, Engkau jadikan kami anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan, dan terlebih pada orang tua kami. Dan dalam pelayanan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang dengar-dengaran, hamba-Mu yang senantiasa diurapi dalam pelayanan. Sehingga kami boleh memberkati sidang jemaat di tempat ini, terutama sidang pemuda remaja pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan sebentar kami akan pulang. Lindungi dan jagai kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama teman-teman kami seiman untuk memuji-Mu dan nama-Mu dan bersama bertumbuh dalam firman-Mu. Ini doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Untuk sore hari ini jadwal bisa dilihat di dalam grup. Dan untuk kelas ini saya minta sementara untuk yang standby itu Jason dan Beka ya. Jadi untuk yang lain mau ditulis bisa nanti hubungi saya. Kemudian untuk yang